Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 beranggotakan Siti Solihah, Gita Aurelia Akmal, Reka Permatasari akan mempresentasikan tentang isu permasalahan remaja serta implikasinya terhadap pendidikan pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Menelaah permasalahan yang dihadapi remaja. Sebelum membahas lebih jauh mengenai permasalahan remaja, alangkah baiknya kita mengingat sedikit mengenai asal kata remaja. Kata remaja berasal dari bahasa Latin adolescere, yang berarti tumbuh. Tumbuh menjadi dewasa, yang biasanya dikenal dengan periode peralihan. Fase ini berada pada rentang umur 13 sampai 21 tahun. Selanjutnya, masa remaja sendiri merupakan masa peralihan dan pencarian jati diri, di mana masa ini untuk mendapatkan keseimbangan emosi, konflik dalam diri remaja akan muncul. Konflik yang muncul untuk sebagian remaja mungkin dapat menghadapinya, tapi tidak untuk sebagian lainnya. Karena memahami sebuah konflik, remaja memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Konflik pada masa remaja memiliki beragam bentuk, mulai dari kenakalan ringan sampai kenakalan berat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan budaya yang sedang berkembang. Karena setiap perkembangan zaman mempunyai ciri khasnya masing-masing. Ketika zaman berubah, remaja bereaksi sesuai dengan stimuli sosial yang ada. Stimuli sosial yang dimaksud ialah rangsangan dari lingkungan yang dapat mempengaruhi pribadi remaja. Menurut Nurmiati, kompleksitas problematika remaja mencapai taraf yang cukup mengkhawatirkan. Gejalanya terlihat sangat jelas, di mana kemerosotan moral tak jarang ditemukan, seperti perkelahian antar siswa, pergaulan bebas, dan melakukan pelanggaran terhadap aturan sosial. Dampaknya bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Menurut popmama.com, ada 7 masalah yang sering dihadapi remaja. Yang pertama, penampilan. Seringnya melihat sosok sempurna di media sosial membuat remaja mengikuti tren mode terbaru. Itu menjadi permasalahan yang pertama. Yang kedua, pendidikan. Mendapat prestasi menjadi kebanggaan untuk remaja. Namun, apabila dipaksakan dapat menciptakan tekanan, bahkan stres jika tidak mampu mengatasinya. Yang ketiga, cinta, di mana aliran hormon meningkat secara tiba-tiba. Terlalu berlebihan dalam menanggapi soal cinta juga tidak baik, karena akan menimbulkan permasalahan baru. Yang keempat, bullying, penistaan yang dilakukan oleh teman sebaya dan kebanyakan korban memilih bungkam. Pada akhirnya mempengaruhi kepribadian dan perilaku sehari-hari. Yang kelima, persahabatan, ikatan pertemanan yang sering dibumbui masalah sepele. Masalah sepele yang didasari oleh perbedaan pilihan. Dampaknya bisa tidak diajak berteman lagi. Yang keenam, harga diri.
Seringnya membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang dapat menciptakan tekanan mempengaruhi diri seorang remaja. Yang ketujuh, tekanan dari teman sebaya memaksa remaja untuk mengikuti peraturan kelompok yang berkuasa di sekolah, misalnya peraturan yang mungkin tidak diinginkan oleh remaja-remaja yang bersangkutan, berakibat pada keterpaksaan menaati aturan yang dibuat di luar aturan dari sekolah. Kemudian kita akan membahas tentang mendeteksi faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan pada remaja. Permasalahan dapat muncul melalui sikap remaja yang sering memberontak dengan alasan untuk mencari jati diri. Pada dasarnya, perasaan remaja masihlah labil, karena memberontaknya remaja hanya ingin dianggap dewasa. Ketika paksaan berpikir maupun berperilaku sesuai keinginan orang tua, maka remaja akan memberontak lebih dramatis dari sebelumnya. Menurut Stanley Hall, masa remaja merupakan masa topan dan badai yang mencerminkan kebudayaan modern yang penuh gejolak dan emosi karena adanya pertentangan nilai-nilai tentang nilai budaya sendiri dengan nilai budaya asing. Berikut faktor-faktor munculnya permasalahan pada remaja. Yang pertama, faktor internal meliputi poin 1, krisis identitas yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran dalam situasi tertentu. Poin 2, kontrol diri lemah dalam ketidakmampuan untuk mempelajari dan membedakan tingkah laku yang bisa diterima dan yang tidak bisa diterima atau menyimpang. Yang kedua, faktor eksternal meliputi poin 1, keluarga. Dari beberapa penelitian menjelaskan ada pengaruh yang cukup besar dari lingkungan sosial keluarga yang kurang baik terhadap perkembangan kenakalan remaja. Poin 2, sekolah. Lingkungan sekolah yang kurang baik akan mempengaruhi peran guru dalam proses pembelajaran dan memberikan peluang pada peserta didik untuk melakukan perilaku menyimpang. Poin ketiga, kondisi lingkungan dari segi kerawanan masyarakat seperti tempat hiburan malam, perumahan padat penduduk, dan pencemaran lingkungan, serta daerah rawan seperti pencurian, perkelahian, dan pembegalan. Solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan pada remaja. Banyak alternatif untuk menyelesaikan permasalahan pada remaja, yaitu peran orang tua, guru, dan lingkungan sekitar yang dapat bekerja sama demi meminimalisir munculnya permasalahan baru. Berikut solusinya. Solusi permasalahan remaja yaitu 1. Dibutuhkan pembekalan agama yang cukup dimulai sejak dini seperti beribadah, mengunjungi tempat ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. 2. Remaja harus mampu mendapatkan figur-figur orang dewasa yang dapat dijadikan sebagai teladan, seperti mereka yang sudah melampaui masa remaja terdahulunya dengan baik. Bahkan mereka juga berhasil untuk memperbaiki diri meskipun sebelumnya gagal mencapai tahapan ini. 3. Sebagai remaja harus pintar-pintarnya memilih lingkungan pergaulan yang tepat dan baik.
sehingga tidak mudah untuk terjerat dalam perilaku menyimpang. 4. Remaja harus membentuk ketahanan diri sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh buruk yang diberikan teman-teman seumuran maupun sepergaulannya. 5. Harus ada kemauan yang tinggi dari pihak orang tua untuk memperbaiki kondisi keluarga, sehingga nantinya tercipta kondisi keluarga yang harmonis, nyaman, dan komunikatif. 6. Peran orang tua dalam memberikan kasih sayang serta perhatian dalam hal apapun. Selanjutnya yaitu pengawasan orang tua namun tidak bersifat mengekang. Misalnya saja, orang tua membiarkan anak melakukan apapun yang masih dalam batas wajar. Namun jika menurut orang tua, anak telah melewati batasan wajar yang sudah ditentukan, penting bagi orang tua untuk memberitahukan mengenai dampak dan akibat yang bisa diterima oleh anak jika terus melakukan hal tersebut. Sebagai orang tua, jangan melarang anak untuk bergaul dengan teman-teman seumuran, karena jika anak bergaul dengan teman-teman yang tidak seumuran, maka gaya hidupnya akan berbeda dan cenderung mengikuti teman sepermainan tersebut. Pengawasan intensif yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah pada media komunikasi seperti televisi, radio, internet, dan handphone. Dibutuhkan bimbingan kepribadian dari pihak sekolah, karena lingkungan sekolah merupakan lingkungan di mana anak menghabiskan banyak waktu selain di rumah. Orang tua harus mendukung hobi anak selama hobi tersebut masih dalam konteks positif. Jangan mencegah hobi atau kesempatan apapun yang dapat membantu anak mengembangkan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu orang tua memiliki peran penting sebagai tempat curhat yang nyaman bagi anak, sehingga ketika anak mengalami masalah, orang tua dapat membimbing dan mendampingi anak menyelesaikan masalah tersebut. Mengendalikan diri. Orang tua sering sekali kehilangan kendali ketika menghadapi perilaku kenakalan remaja. Jika orang tua ingin mengendalikan remaja, maka mereka juga perlu untuk mengendalikan diri sendiri terlebih dahulu. Orang tua perlu tahu kapan waktu berkomunikasi yang tepat untuknya dan untuk anak. Jika orang tua masih dalam keadaan marah, maka disarankan untuk menunggu hingga kemarahan reda, agar anak tidak bereaksi negatif saat diajak berbicara. Membangun komunikasi asertif. Pada masa remaja, anak lebih senang curhat atau mengungkapkan perasaan dan menceritakan masalahnya kepada teman sebaya. Remaja merasa khawatir dan tidak nyaman mengkomunikasikan dengan orang tua karena takut orang tua akan bereaksi negatif. Oleh karena itu, cara paling baik agar remaja mau menceritakan tentang dirinya kepada orang tua adalah dengan membangun komunikasi asertif. Orang tua perlu mengajari remaja bahwa mengungkapkan perasaan baik positif maupun negatif kepada orang tua adalah hal yang tidak dilarang. Orang tua dapat mengajak anak berbicara tentang kehidupan, rutinitas, hobi, dan minat mereka. Sebagai contoh, orang tua dapat membuka percakapan dengan menawarkan minum kopi atau teh bersama agar terciptanya kondisi yang rileks dan nyaman. Mendengarkan cerita anak tanpa menghakimi. Membuat batasan yang jelas. Orang tua dan anak perlu membuat aturan dan batasan yang jelas yang harus masuk akal dan dengan alasan yang dapat diterima. Membuat aturan bersama penting agar anak belajar bagaimana berkomitmen atas apa yang telah dibuat dan disetujuinya. Memahami kenapa anak terlibat dalam kenakalan remaja. Orang tua cenderung untuk marah dan menghakimi ketika anak berbuat sesuatu yang melanggar norma, tanpa mengetahui alasan kenapa anak tersebut demikian. Sikap seperti itu tidak adil bagi anak. Oleh karena itu,
Orang tua harus menelusuri penyebab anak menjadi nakal agar dalam mengatasi juga tepat. Menguraikan implikasi isu dan permasalahan remaja terhadap pendidikan. Menurut teori Fagan 2006, menyatakan bahwa usia remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan pencapaian. Namun remaja dapat mengatasi transisi ini dengan baik. Namun, ada beberapa remaja mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial. Remaja adalah masa di mana seseorang yang masih berusia antara 12 tahun sampai dengan 22 tahun, di mana pada masa ini dapat dikatakan bahwa sikap remaja saat ini masih dalam tahap mencari jati diri atau mencari identitas dari diri karena masih dalam masa perubahan menuju kedewasaan. Menurut Gunarsa 1989, ada beberapa karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja, yaitu A. Kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan. B. Ketidakstabilan emosi. C. Adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. D. Adanya sikap menentang dan menantang orang tua. E. Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. F. Kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan tetapi remaja tidak sanggup untuk memenuhi semuanya. G. Senang bereksperimentasi. H. Senang bereksplorasi. I. Mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan. C. Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok. Menurut Gunarsa 1986, perilaku menyimpang terbagi menjadi dua jenis, yaitu A. Penyimpangan bersifat amoral dan asosial yang tidak diatur dalam undang-undang atau tidak termasuk pelanggaran hukum, misalnya membolos, kabur dari rumah, pakaian tidak senonoh, dan lain-lain. B. Penyimpangan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum kenakalan remaja atau delekuensi, misalnya pembunuhan, judi, pemerkosaan. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang atau kenakalan remaja yang dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu A. Delekuensi individual. Perilaku menyimpang yang berupa tingkah laku kriminal yang merupakan gejala personal dengan ciri khas jahat yang disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku psikopat, neurotis, dan antisosial. Perilaku menyimpang pada tipe ini seringkali bersifat simptomatik karena muncul dengan disertai banyaknya konflik-konflik intrapsikis yang bersifat kronis dan disintegrasi pribadi. B. Delekuensi situasional. Bentuk penyimpangan tipe ini pada umumnya dilakukan oleh anak-anak dalam klasifikasi normal yang dapat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, baik situasi yang berupa stimuli sosial maupun kekuatan tekanan lingkungan teman sebaya yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku. Penyimpangan perilaku dalam bentuk ini seringkali muncul sebagai akibat transformasi kondisi psikologis dan reaksi terhadap pengaruh eksternal yang bersifat memaksa. C. Delekuensi sistematik. Bentuk penyimpangan tipe ini lebih ke
perbuatan menyimpang dan kriminal. Pada perbuatan yang menyimpang tipe ini akan membentuk suatu organisasi kelompok sebaya yang berperilaku seragam dalam penyimpangan. Nah, perilaku menyimpang yang seragam dilakukan oleh anggota kelompok ini, kemudian dirasionalisir dan dilakukan pembenaran sendiri oleh seluruh anggota kelompok, sehingga perilaku menyimpang yang dilakukan menjadi terorganisir dan sistematis sifatnya. Namun, kelompok remaja seperti ini saat melakukan perilaku menyimpang dalam kondisi tidak sadar atau setengah kesadaran. Situasi seperti ini tidak terawasi oleh kontrol diri dan kontrol sosial, sehingga lama-kelamaan perilaku menyimpang ini akan diulang dan diulang kembali, dan kemudian dirasakan enak dan menyenangkannya, yang kemudian diprofesionalisasikan, yang pada akhirnya kemudian digunakan untuk menegakkan gengsi diri secara tidak wajar. D. Delikuensi kumulatif. Pada hakikatnya bentuk delikuensi ini merupakan produk dari konflik budaya yang merupakan hasil dari banyak konflik kultural yang kontroversial dalam iklim yang penuh konflik. Perilaku menyimpang tipe ini dikenal dengan nama penyimpangan sosial, yang hakikatnya merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan atau agama, secara individu maupun pembenaran sebagai bagian daripada makhluk sosial itu sendiri. Implikasinya bagi pendidikan. 1. Untuk memahami dan mengurangi permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik. 2. Untuk memahami dan mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan bahan perilaku kognitif. 3. Untuk memahami dan mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan kesadaran hidup atau penghayatan keagamaan. 4. Untuk memahami dan mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan fungsi-fungsi kognitif, efektif, dan kepribadian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.